Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Politeknik Statistika STIS dan para jajaran pimpinan di Politeknik Statistika STIS, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sivitas akademika seluruhnya di Politeknik Statistika STIS. Nah, terima kasih sudah berkenan berpartisipasi dalam kegiatan monthly research discussion ya di bulan ini, bulan Maret 2025. Hari ini sudah hadir 3 pembicara kita yang luar biasa. Sudah ada Ibu Dr. Eni Triastuti, kemudian ada Bapak Dr. Jeffrey Hamonangan Sitorus dan juga Ibu Kristiana Putri ya yang nanti akan membawakan topik-topik yang berkaitan dengan statistik dan juga di bidang sosial kependudukan yang tentunya tidak lama lagi kita akan saksikan secara bersama-sama. Jadi kami ingatkan kembali bahwa kegiatan MRD ini kan merupakan kegiatan sharing begitu ya, sharing hasil penelitian sekaligus penyebar luasan keilmuan di lingkungan dosen yang kita akan selenggarakan secara rutin setiap bulannya. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dengan pembicaraan pertama. Nanti seperti biasa izin Bapak Ibu untuk mengingatkan bahwa nanti setiap pembicara akan kita berikan waktu 15 menit untuk pemaparan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bagi Bapak Ibu peserta yang memiliki mungkin masukan, saran ataupun pertanyaan gitu ya kepada para pembicara. Kami persilahkan untuk menyimpannya terlebih dahulu sampai dengan sesi pemaparan nanti diselesaikan. Mungkin seperti itu, kita akan mulai dengan pembicara yang pertama. Ini sudah ada Ibu Dr. Eni Triastuti yang akan membawakan hasil penelitian beliau ya yang berjudul Incorporating Complex Survey Design for Analyzing the Determinant of Women in Reproductive Age Participation in Family Planning Program Indonesia. Panjang sekali ya Bu judulnya. Saya izin mungkin bisa saya bantu share screen dari sini Bu Erni. Sebentar. Tadi sepertinya sudah saya buka. Apakah sudah terlihat? Belum, Mbak. Oh, udah. Sudah ya. Oke, mungkin bisa saya perbesar. Oke, saya persilakan kepada Ibu Dr. Eni Triastuti untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian yang kita hormati sama-sama, Pak Ari selaku Kepala P3M, dan juga Bapak Ibu dosen sekalian yang hadir pada pertemuan MRD bulan Maret tahun 2025 ini. Izinkan saya akan menyampaikan penelitian saya yang terakhir publish ya, yang sebenarnya dilakukan bersama-sama dengan Ibu Rini Rahani dan juga Prof. Setia Pramana. Jadi penelitian ini bisa dipublish di jurnal Barekeng Sinta 2 ya tahun lalu kalau nggak salah, yang judulnya adalah seperti itu ya. Jadi artinya kurang lebih mengikut sertakan desain survei kompleks dalam melakukan analisis untuk melihat determinan dari wanita pada masa reproduktif age itu apa ya? Lupa jadi. Usia produktif. Oh ya, usia produktif dalam partisipasinya pada program keluarga berencana di Indonesia. Sebenarnya ini terkait dengan apa yang sudah saya pelajari juga pada waktu beberapa tahun lalu diberikan kesempatan untuk mengikuti short course ya di Michigan waktu itu mengenai sampling pada khususnya ya, dan ini menjadi topik yang menarik karena
seringkali saat kita melakukan analisis terhadap satu set data yang kita peroleh dari hasil survei kompleks gitu ya, kadang kita menganggapnya itu seperti halnya kita mendapatkan datanya melalui proses simple random sampling ya, yang sebenarnya ada pengaruhnya nantinya pada saat melakukan estimasi dari parameternya. Nah, ini yang nanti coba saya tunjukkan bagaimana pengaruhnya dan apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Kalau memang data yang kita miliki itu memang berasal dari satu survei yang desainnya kompleks ya, yang kita tahu hampir semua ya survei yang misalnya dilaksanakan BPS yang suka kita jadikan datanya sebagai rujukan gitu ya, itu adalah dari survei yang sifatnya kompleks. Jadi ada 2-3 tahapan bahkan ya, nggak pernah melakukan yang namanya simple random sampling. Baik, next mungkin Mbak. Jadi untuk apa namanya materi atau implementasinya ini saya menggunakan data hasil SDKI terakhir ya, kalau nggak salah 2017. Setelah itu kan nggak ada lagi SDKI ya. Pada saat itu masih ada pertanyaan mengenai keikutsertaan dalam program keluarga berencana gitu. Nah, ini sebenarnya program keluarga berencana ini menjadi tantangan juga di Indonesia karena Indonesia ini saat ini sedang atau di 2020 ya, tercatat sebagai dari hasil sensus terakhir itu negara keempat yang paling padat penduduknya gitu. Dan diperkirakan nantinya bisa sampai 294 juta jiwa gitu. Sehingga butuh effort untuk bisa mengontrol kenaikan populasi ini. Nah, apa namanya untuk program keluarga berencana ini ya diperkenalkan pertama kali oleh BKKBN di tahun 70 ya. Kemudian dulu berjalan dengan apa namanya sepertinya lancar ya karena pada masa tahun 70-an itu banyak sekali campaign ya, kampanye untuk ikut KB ini, tapi akhir-akhir ini kampanye itu berkurang ya, sehingga apa namanya persentase yang mengikuti atau menggunakan alat-alat kontrasepsi yang digunakan untuk mengimplementasikan program ini masih belum mencapai target ya, baru sekitar 58% dari target sebesar 61%. Next, Mbak. Nah, untuk data yang digunakan sendiri ya, jadi digunakan itu nanti adalah dari hasil survei SDKI tahun 2017 yang desainnya adalah two-stage stratified sampling design ya. Nanti untuk apa namanya variabel yang diambil berdasarkan kajian teoritisnya gitu ya, bahwa partisipasi dalam keluarga berencana itu nanti dipengaruhi oleh faktor sosial demografi dan juga ekonomi. Di antaranya adalah pendidikan dari wanitanya ya, kemudian pengalaman mengalami kematian anak, kemudian umur, apa namanya ke bahasa Indonesia ini malah susah tahu nggak inget apa namanya pendidikan suami dan juga pekerjaan, kemudian tempat tinggal, kemudian exposure dari media gitu, lalu indeks mengenai status kesejahteraan rumah tangga, pendidikan dan juga status perkawinan. Ini untuk desain samplingnya sendiri, jadi ada memilih nantinya blok sensusnya sebanyak 1970 ya dari 34 provinsi, kemudian target enrollment-nya adalah wanita pada masa reproduksi yaitu antara 15 sampai 49 tahun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya desain survei kompleks ini tidak dimasukkan dalam analisis nanti akan bisa memicu bias ya, karena adanya sebenarnya sampling weight ya. Nah, sampling weight ini yang biasanya tidak kita perhatikan karena sebenarnya representasi dari setiap rumah tangga yang terpilih itu akan sangat dipengaruhi oleh proporsi rumah tangga sejenis yang ada di lingkungan atau yang ada di dalam sampel ya. Sehingga nantinya kalau itu kemudian tidak kita perhitungkan,
yang akan akibat yang akan sangat terlihat itu adalah pada sisi varians dari estimatornya gitu ya. Jadi dia cenderung akan kecil ya karena yang kita tahu kalau kita sudah belajar sampling ya, standar error itu yang paling kecil itu adalah kalau kita menggunakan simple random sampling. Sehingga kalau kita makin memperpanjang tahapan dari satu survei gitu dengan tahapan itu akan memperbesar sampling errornya. Nah, kalau satu variabel itu didapatkan dari survei desain yang kompleks, tentu saja estimasinya kalau menggunakan SRS itu pasti standar errornya akan lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita gunakan penghitungan varians dengan menggunakan desain survei yang ada ya. Nah, nanti estimasi varians yang cenderung lebih kecil ini akan berakibat pada saat pengambilan keputusan ya. Seperti kita ketahui kan kalau di dalam statistik biasanya untuk pengambilan keputusan itu kita akan tergantung dari nilai standar error yang digunakan sebagai penyebut ya dalam tes statistiknya gitu atau statistik yang nanti akan kita gunakan. Sehingga kalau penyebutnya kecil maka hasilnya itu cenderung akan besar dan dia akan cenderung signifikan ya, p-value-nya kecil gitu. Jadi cenderung signifikan. Nah, itu sebenarnya kalau variansnya kita hitung berdasarkan survei desainnya harusnya variansnya itu lebih besar gitu. Sehingga kalau kita bagi dengan yang lebih besar hasilnya pasti lebih kecil. Yang tadi lebih besar ya, yang tadi akan menghasilkan nilai statistik uji yang besar sehingga cenderung untuk menolak H0. Sementara kalau nanti pembaginya itu lebih besar dia cenderung akan lebih kecil dan tadi bisa saja H0-nya itu tidak ditolak gitu. Berikutnya Mbak. Jadi tujuan dari survei itu, tujuan dari riset ini sebenarnya pertama ingin melihat faktor-faktor yang ini mempengaruhi partisipasi dalam keluarga berencana, kemudian melihat pengaruh dari kompleks survei desain ini dalam statistical modelingnya, kemudian juga membandingkan hasil antara yang menggunakan weight yang diperoleh dari kompleks survei desain dengan yang tidak menggunakan dalam model regresinya, di mana di dalam riset ini saya menggunakan model regresi logistik biner. Next. Nah, ini adalah gambaran dari variabel yang diambil ya dengan kategorinya. Jadi nanti respon variabelnya adalah partisipasi dalam program keluarga berencana, 1 kalau berpartisipasi, 0 kalau tidak ya. Kemudian variabel prediktornya diantaranya umur, kita bagi dalam 3 kategori, kemudian pendidikan dibagi di 4 kategori dengan kategori referensi adalah belum tamat SD ya. Kemudian untuk pendidikan suami juga dibagi menjadi 4 kategori dengan referensi tidak tamat SD, kemudian status bekerja wanitanya iya dan tidak, lalu status bekerja dari pasangannya atau suaminya iya atau tidak, kemudian untuk media exposure cuma dipilih adalah TV dan radio ya. Jadi dia akan ada 3 kategori kalau sama sekali tidak terekspos, kemudian 1 kalau hanya 1 dan 2 kalau keduanya. Lalu untuk status kesejahteraan rumah tangga ini dibagi dalam 5 kategori ya, mulai dari miskin sampai dengan yang sangat tidak miskin ya atau kaya lah. Lalu untuk tempat tinggal kita bagi dalam pedesaan dan perkotaan. Next, Mbak. Ini adalah unit analisisnya ya, wanita pada umur reproduksi antara 15 sampai 19 tahun, nanti ada sebanyak 49.000, kemudian dilihat apakah status pernikahannya atau tinggal bersama ya, kalau iya itu yang nanti akan kita lanjutkan menjadi unit analisisnya, kemudian kita lihat juga nanti datanya gitu, apakah lengkap terkait dengan variabel respon dan prediktornya. Kalau lengkap itu yang akan kita gunakan sebagai unit analisis dan pada totalnya itu ada sebanyak 27.490 sampel yang digunakan. Next, Mbak. Nah, dalam melakukan analisis nanti kita akan gunakan beberapa tools ya. Yang pertama untuk identifikasi
apakah variabel bebas yang atau prediktor yang akan kita gunakan itu saling berkaitan dengan variabel responnya. Nanti digunakan raw test, raw Scott F test yang mengalami atau dilakukan sedikit penyesuaian terkait dengan desain samplingnya ya. Jadi nanti kita akan gunakan bukan Pearson T-square seperti biasa, tapi menggunakan raw Scott F test ya. Jadi nanti dia akan bisa menghitung suatu desain efek yang memberikan gambaran berapa sih variansnya meningkat gitu ya dibandingkan dengan kalau hanya digunakan simple random sampling biasa. Berikutnya Mbak. Kemudian saya juga akan menggunakan tools yang kedua yaitu model regresi logistik ya yang tujuannya tadi untuk melihat rasio kecenderungan dari setiap variabel prediktornya untuk apakah dia berpartisipasi dalam family planning program atau tidak. Di dalamnya nanti digunakan weighted survey data. Next. Nah, untuk regresi logistiknya, jadi perbedaan dengan regresi logistik biasa gitu ya. Jadi pada saat nanti menggunakan metode maximum likelihood estimator ya yang biasanya kita gunakan untuk mendapatkan penduga bagi parameter modelnya, maka akan digunakan penimbang gitu ya. Di mana penimbangnya itu nantinya akan dimasukkan ke dalam fungsi likelihood-nya sehingga yang nomor 2 yang di PLB given X-nya itu ya. Jadi ada WJ itu yang nanti menyatakan sebagai penimbang ya. Saya yang memperhitungkan tadi desain kompleks studinya. Kemudian untuk estimasinya nanti kita akan menggunakan PMLE. Jadi bukan MLE biasa tapi PMLE yang tadi tertimbang sebenarnya ya. Lalu untuk kita tahu semua bahwa untuk menduga parameter dengan menggunakan regresi logistik itu didapatkan nantinya apa namanya persamaan yang istilahnya jadi lupa yang sebenarnya tidak dapat dicari atau tidak bisa didapatkan penduga secara eksplisit ya karena persamaannya nanti bentuknya implisit sehingga harus menggunakan numerical method gitu dalam menghitung baik penduga betanya maupun penduga variansnya. Nah, nanti secara khusus untuk ini digunakan Taylor Series Linearization atau TSL untuk mencari penduga bagi variansnya. Next, Mbak. Lalu juga akan diperkenalkan yang namanya design effect ratio atau DEF. DEF itu adalah secara sederhana adalah perbandingan antara varians dari yang didapatkan varians penduga yang didapatkan dari suatu kompleks desain ya dibandingkan dengan varians dari SRS ya. Jadi kalau dia lebih besar berarti memang apa namanya seharusnya digunakan kompleks survei design gitu karena memang signifikan bedanya antara penduga varians kalau kita menggunakan SRS atau penduga varians kalau desain kompleks ini kita masukkan di dalam analisisnya. Nah, dari sini nanti akan terkonfirmasi ya setelah diperoleh desain efeknya itu antara 1,3 sampai 1,88 yang mengkonfirmasi bahwa varians yang didapatkan dengan menggunakan desain survei kompleks ini lebih besar dari varians SRS yang dimana kalau kita tidak gunakan biasanya teman-teman akan cenderung menggunakan varians estimate dari SRS yang dampaknya mungkin nanti dalam pengambilan keputusan akan terlihat ya dalam keputusannya nanti. Next Mbak. Nanti dalam pengolahannya digunakan stata ya karena di SPSS belum diakomodasi mengenai desain survei kompleks ini. Sementara kalau di stata itu sudah ada apa namanya ini namanya komen-komen yang nantinya juga memperhitungkan pada setiap model analisis yang kita inginkan. Jadi ada SPY logistik itu yang nanti merupakan satu perintah yang akan digunakan untuk melakukan regresi logistik yang menggunakan tadi metode pendugaannya adalah PMLE tadi ya, yang sudah memperhitungkan desainnya di mana nanti ada satu kolom yang kita masukkan dari
weight-nya gitu. Weight itu nanti akan kita gunakan di dalam analisis. Next. Nah, ini hasilnya untuk yang untuk melihat dalam identifikasi awal ya, dalam analisis pendahuluan, saya ingin melihat apakah ada hubungan antara masing-masing variabel prediktor terhadap variabel responnya ya, semuanya itu signifikan, di mana nanti yang hasil tesnya ini juga sudah memperhitungkan weight-nya gitu. Jadi kelihatan bahwa semua variabel prediktor yang digunakan itu signifikan berhubungan dengan variabel responnya. Sehingga ini semua akan saya masukkan di dalam model. Next-nya. Nah, ini akan bicara tentang estimasi parameternya sudah diperoleh ya, seperti pada persamaan yang di sebelah kiri ya, di mana kelihatan juga di sini sekaligus dari hasil dengan stata itu nanti akan ada odds ratio-nya, ya, odds ratio-nya, kemudian juga design effect dari estimasi koefisiennya ya. Jadi tanda-tanda bintang ini menunjukkan signifikansi pada alfa 5% ya. Jadi terlihat misalnya jika usianya wanita antara 25 sampai 34 tahun, maka dia akan cenderung 3 kali ya berpartisipasi dalam program keluarga berencana ini. Nah, ini hasilnya juga semuanya on track, artinya hubungannya itu sesuai dengan teori yang diajukan dalam hal tadi mengambil variabel prediktornya. Mbak, lanjut. Sehingga inilah kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil pengolahannya ya. Seperti di layar. Next. Nah, di sini mungkin yang paling terlihat ya, itu terdapat 80 ini sebenarnya dari hasil sampelnya ya, walaupun tadi di dalam pendahuluan saya menyebutkan hanya sekitar 50 enggak sampai mencapai target ya, tetapi dalam sampel yang didapatkan itu ternyata sampai 84,68% wanita itu sudah berpartisipasi dalam kegiatan family planning ini. Kemudian juga ada beberapa hasil yang juga perlu dicermati ya, bahwa beberapa wanita itu ternyata dari data yang ada ya sama sekali tidak mengakses, jadi tidak nonton TV maupun tidak mendengarkan radio gitu ya. Mungkin ini juga yang harus menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan gitu. Jadi untuk kampanyenya mungkin tidak melalui TV atau radio lagi gitu. Mungkin sekarang kalau masa sekarang lewat WhatsApp pesan berantai gitu ya, yang mungkin mereka sekarang lebih sering pegang itu ketimbang nonton TV gitu ya. Lalu hasil lain yang juga cukup signifikan bisa ditunjukkan bahwa dengan memperhitungkan kompleks survei desain ini, maka varian estimate-nya itu menjadi makin meningkat ya. Nah, pada kasus ini sebenarnya karena semuanya signifikan, itu tidak terlihat ya apakah kalau nanti kita menggunakan model yang tidak memperhitungkan weight ini gitu, apakah nantinya ada yang tidak signifikan gitu. Karena harusnya gitu bisa saja pada model yang menggunakan RSS signifikan, tetapi jika digunakan model dengan memperhatikan desain base ini malah tidak signifikan. Tapi pada kasus ini kebetulan semuanya signifikan ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Menunggu untuk nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Bu Erni, hasil penelitiannya yang juga ternyata sudah publish gitu ya di Barekeng, yang kebetulan sekarang sudah Scopus ya Bu ternyata Bu. Selamat Bu. 10 katanya. Iya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu dengan pembicara berikutnya. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Jeffrey Raja Hamunangan Sitorus ya, yang akan membawakan
topik penelitiannya yang berjudul Theoretical and Practical Reflections on Social Development in Depok and Salatiga City, ya Pak ya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Sofa. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita bersyukur kita boleh bersama dalam keadaan sehat, dan pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian saya. Mohon bisa untuk share, Mbak Sofa. Sebentar ya Bapak, ditunggu Pak. Oke. Mohon maaf Bapak, kami sepertinya belum terima filenya gitu dari Iya, Pak enggak, Jeffrey. maksudnya saya diberi kesempatan untuk share. Oh, Filenya di oke, saya. oke. Saya jadi bisa share dari sini. Tapi seharusnya sudah bisa Pak ya, Belum. sudah di set. Saya harusnya jadi co-host gitu, dibuat co-host. Oh gitu, baik. Ah, Sebentar. Baik Pak, silakan dicoba kembali Pak. Oke, udah. Oke, sudah bisa terlihat. Sudah Pak. Nah, sudah ya. Oke, jelas jelas kelihatan Mbak Sofa ya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan refleksi teoritis dan praktis pembangunan sosial di Kota Depok dan Kota Salatiga, di mana juga ini merupakan hasil penelitian saya yang saya tuangkan dalam disertasi saya. Dan ini perlu saya sampaikan lagi sebagai pengingat juga, stimulan bagi saya untuk bisa melanjutkan apa yang sudah saya temui ketika penelitian saat itu. Ya. Jadi penelitian yang saya lakukan itu berdasarkan pemikiran Wirotomo 2022 mengenai sosietal gitu, yang di mana sosietal itu memperhatikan 3 elemen dasar kehidupan masyarakat, yaitu struktur sosial, kultur, dan proses sosial gitu. Jadi sosietal itu penting sekali karena di dalam kehidupan bermasyarakat ternyata menurut Bella sangat sulit bagi seseorang atau bagi individu untuk menjadi baik kalau ternyata masyarakatnya itu nggak baik gitu loh. Oleh karena itu, Wirotomo mengedepankan untuk bisa membangun kehidupan masyarakat yang baik gitu loh. Nah, oleh karena itu Wirotomo mengajukan istilah sosietal, yaitu kehidupan masyarakat yang sistemik dan holistik. Jadi kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai aspek kehidupan, tetapi saling terkait satu sama lain dan menyangkut keseluruhannya, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi latar belakang, dan sebagai langkah berikutnya sangat diperlukan suatu pengukuran sehingga kita tahu bagaimana kualitas kehidupan masyarakat atau sosietal itu pada pada waktunya gitu. Dan setelah itu juga kita ingin tahu apa saja yang perlu diperhatikan untuk bisa membangun kehidupan sosial yang lebih baik lagi gitu. Nah, penelitian ini dilakukan di Kota Depok dan di Kota Salatiga, 2 kota yang menjadi lokus, dan harap dimengerti karena waktu itu pelaksananya juga ketika COVID, jadi sampel yang diambil bukan yang mewakili Kota Depok maupun bukan yang mewakili Kota Salatiga, tapi salah satu kelurahan di Kota Depok, yaitu Kelurahan Pancoran Mas, dan salah satu kelurahan di Kota Salatiga, yaitu Kelurahan Dukuh gitu. Nah, dari masing-masing kelurahan itu dipilih 100 rumah tangga yang tersebar di di setiap RW
dan RT yang tercakup di masing-masing RW tersebut gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai refleksi teoritis struktur sosial di Kota Depok dan Kota Salatiga. Menurut Wirotomo, yang dimaksud struktur sosial adalah suatu gambaran pola relasi atau hubungan sosial di dalam suatu kehidupan masyarakat. Ya, jadi baik kualitas relasi atau hubungan sosial antar individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan kelompok. Nah, jika kita berbicara mengenai hubungan sosial atau kualitas relasi, maka kita akan terfokus kepada kekuasaan. Jadi kita akan lihat menyoroti pihak yang mempunyai kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Bagaimana si penguasa membagi kekuasaannya, terus bagaimana si penguasa melaksanakan kekuasaan yang diembannya, dan dari pembagian kekuasaan maupun pelaksanaan kekuasaan dari si penguasa itu nanti akan ketahuan apa yang mereka lakukan, baik atau buruk. Nah, itu bisa terlihat dari dampaknya. Apakah nanti terjadi diskriminasi, apakah nanti terjadi eksploitasi gitu, atau sebaliknya pembagian kekuasaan atau pelaksanaan kekuasaan yang baik sehingga semua merasakan keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah yang disampaikan oleh Wirotomo. Nah, di dalam penelitian yang dilakukan, ternyata baik di Kota Depok maupun di Kota Salatiga, pemerintah daerah setempat membentuk kelompok kerja di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kelompok kerja itu dibuat secara legal, ada surat resminya dari pihak kelurahan, dan kelompok kerja tersebut mempunyai kepengurusan gitu. Jadi ada orang yang bertanggung jawab dan juga ada yang menjadi anggota-anggota dari kelompok kerja tersebut. Nah, ternyata kelompok kerja tersebut mempunyai kekuatan struktural gitu ya, karena mempunyai legalitas dan juga merupakan instrumen struktural yang bisa diandalkan di dalam mengetahui di dalam mendorong gitu ya, sedikit mengharuskan apa yang harus dikerjakan oleh masyarakat setempat. Nah, kemudian juga ternyata pemerintah daerah di Kota Depok maupun di Kota Salatiga di dalam menjalankan fungsinya merekrut banyak kader, melibatkan banyak kader, di mana kader-kader itu adalah masyarakat setempat. Jadi, karena masyarakat setempat, maka kader itu sangat memahami, mengerti permasalahan kehidupan di dalam masyarakat masyarakat di mana mereka tinggal gitu loh. Nah, dengan informasi yang diberikan oleh para kader itu, maka pemerintah daerah setempat bisa menjadikannya sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan langkah ke depan atau di dalam membuat kebijakan. Kemudian juga di dalam pelaksanaan tugasnya di dalam kehidupan masyarakat, ternyata pemerintah daerah setempat sangat memperhatikan semua yang ada dalam masyarakat, termasuk yang sifatnya horizontal maupun yang vertikal. Yang vertikal adalah antara orang kaya dengan orang miskin, antara penguasa dengan rakyat biasa. Sedangkan yang horizontal adalah antar kelompok agama. Tentu kita tahu bahwa masyarakat ada yang menganut agama tertentu dan ada juga menganut agama yang berbeda. Demikian juga masyarakat terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk juga ternyata ada kaum disabilitas yang hidup di antara masyarakat di sana gitu. Dan ternyata semuanya diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat gitu. Jadi dari aspek struktural kita bisa menyatakan bahwa ternyata pemerintah daerah baik di Kota Depok maupun di Kota Salatiga menerapkan pola kekuasaan yang pro rakyat, yang sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa mewujudkan suatu kehidupan sosial yang baik. Selanjutnya mengenai refleksi teoritis gitu. Jadi kultur yang diambil adalah dalam
pengertian menurut aspek rasa gitu. Jadi kalau kita bicara kultur sebenarnya itu bicara hal yang cukup luas sekali ya. Tapi kita mengacu kepada pemahaman Sumarjan dan Sukanto menurut aspek rasa. Jadi Sumarjan dan Sukanto menyatakan bahwa kultur merupakan suatu sistem nilai, norma, adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sistem simbol dalam suatu kehidupan masyarakat. Dan Sumarjan dan Sukanto juga menyatakan bahwa kultur adalah suatu unsur yang paling mendasar atau yang terinternalize, yang mendarah daging, yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu kala gitu. Jadi sudah mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat sehingga itu bisa mengatur atau menentukan bagaimana manusia berperilaku, bertindak, bersikap di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga itu juga bisa menentukan bagaimana kualitas kehidupan masyarakat. Gitu. Kalau kultur atau kebiasaan atau tradisinya atau normanya bagus, maka akan menciptakan masyarakat yang baik. Gitu. Tetapi sebaliknya akan menciptakan masyarakat yang buruk. Gitu. Nah, realita di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat di Kota Depok maupun di Kota Salatiga ternyata mereka masih mengutamakan nilai-nilai kehidupan yang beradab. Mereka masih memperhatikan harkat dan martabat manusia yang ada di sekitarnya. Mereka juga menjunjung tinggi kebersamaan gitu. Mereka menyampingkan egoisme gitu. Mereka saling memperhatikan, bahkan mereka juga mau tolong-menolong di dalam kehidupan mereka tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan mereka. Mereka saling menghargai, saling menghormati, walaupun mereka berbeda agama maupun berbeda etnis atau berbeda ras. Demikian juga di dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Depok maupun di Kota Salatiga, ternyata kaum perempuan diberi kesempatan untuk bisa ikut ambil bagian di dalam mengelola pembangunan masyarakat setempat. Gitu. Termasuk juga terdapat kaum disabilitas di sana dan ternyata mereka juga ikut peduli terhadap jalannya kehidupan kaum disabilitas sehingga kaum disabilitas bisa menjalankan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi dari hasil yang diperoleh ternyata kultur yang terinternalisasi pada masyarakat di Kota Depok maupun Kota Salatiga menunjukkan masyarakat yang beradab. Kultur mereka ternyata masih memperhatikan harkat dan martabat manusia yang hidup bersama di kedua tempat itu. Kemudian refleksi teoritis mengenai proses sosial gitu ya. Jadi proses sosial itu merupakan dinamika interaksi sehari-hari ya, baik antar individu maupun antar kelompok. Jadi proses sosial yang baik adalah individu maupun kelompok mempunyai kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Individu atau kelompok bisa mengekspresikan keinginannya atau harapannya gitu, secara terbuka maupun secara leluasa. Mereka bisa bernegosiasi gitu ya, secara dinamis dan kreatif. Dan semuanya itu merupakan sarana untuk adanya perubahan dalam struktur sosial maupun perubahan dalam kultur gitu. Itulah proses sosial. Habermas menjelaskan pada tahun 1984. Nah, pada realitanya ternyata di Kota Depok dan di Kota Salatiga masyarakat selalu mengedepankan pendapat atau pemikiran orang lain, orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka. Mereka tidak memaksakan kehendaknya secara pribadi maupun secara kelompok. Dan mereka untuk mencapai suatu kesepakatan, mereka melakukan proses diskusi dan melakukan proses saling tukar pikiran gitu. Dan mereka beranggapan bahwa untuk mencapai suatu pemenuhan kebutuhan secara bersama itu semuanya harus dibicarakan dulu terlebih dahulu ya. Kemudian juga
mereka terfasilitasi dengan keberadaan ruang publik gitu. Jadi terdapat beberapa ruang publik yang bisa diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat setempat, di mana di tempat itu mereka bisa menyalurkan aspirasi maupun kreativitas mereka. Gitu. Dengan demikian, kualitas proses sosial di Kota Depok maupun di Kota Salatiga tergolong baik gitu. Jadi proses sosial yang terjadi dan dijalankan oleh masyarakat membuat mereka menjadi dinamis, inovatif, dan aktif di dalam menjalankan kehidupan bersamanya. Nah, selanjutnya refleksi teoritis dari struktur sosial, kultur, dan proses sosial gitu. Pada awalnya struktur sosial maupun kultur maupun proses sosial merupakan aspek yang terpisah satu sama dengan lainnya. Setiap aspek baik struktur sosial, kultur maupun proses sosial memiliki karakternya masing-masing gitu. Tetapi untuk mengarahkan kepada kehidupan masyarakat yang holistik dan sistemik, maka baik struktur sosial maupun kultur maupun proses sosial ternyata mempunyai irisan atau berkelindan atau cross cutting. Itu yang dinyatakan oleh Wirutomo. Nah, di dalam penelitian ini, peneliti di awalnya mencoba membuat tiga aspek itu terpisah satu sama lain, gitu loh, ya. Atau struktur sosial, kultur, dan proses sosial itu saling independen, gitu ya. Nah, dari proses yang dilakukan ternyata diperoleh skor, baik skor struktur sosial maupun skor kultur maupun skor proses sosial yang menunjukkan bagaimana atau besarnya peran atau kontribusi aspek struktur sosial maupun aspek kultur maupun aspek proses sosial terhadap kualitas kehidupan sosial. Seperti itu. Nah, jadi ternyata struktur sosial, kultur maupun proses sosial itu bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, selanjutnya di dalam penelitian di lapangan ternyata bisa terjadi cross cutting antara struktur sosial, kultur maupun proses sosial. Nah, cross cutting ini menurut hasil penelitian ternyata tidak terjadi begitu saja gitu. Jadi sebelumnya Wiranto tidak menjelaskan bagaimana proses terjadinya irisan atau cross cutting tersebut, tetapi dalam penelitian ternyata peneliti bisa mendapatkan bahwa yang menyebabkan cross cutting antara ketiga aspek tersebut adalah peran dari aktor. Jadi ternyata di sana terdapat aktor-aktor yang cukup antusias sehingga mereka berperan cukup signifikan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Para aktor tersebut antara lain pejabat formal pemerintah daerah yang di tingkat kelurahan, seperti yang ditemui pada waktu itu sekretaris lurah yang sangat begitu antusias di dalam menjalankan perannya. Demikian juga para pejabat baik di tingkat RT maupun di tingkat RW. Kemudian juga beberapa aktor yang merupakan tokoh agama maupun tokoh adat maupun tokoh masyarakat. Termasuk juga para kader masyarakat yang banyak ikut ambil bagian atau dilibatkan di dalam membangun kehidupan masyarakat. Nah, jadi seperti kita lihat pada gambar 1, dari tiga aspek yang tadinya saling independen ternyata bisa menghasilkan tiga aspek yang saling beririsan atau berkelindan, itu merupakan peran aktor. Nah, tantangan berikutnya bagi peneliti adalah pada waktu saling independen, peneliti bisa memberikan hasil penghitungan yang menunjukkan kontribusi atau skor masing-masing aspek terhadap kualitas pembangunan sosial yang dihasilkan.
Nah, berikutnya merupakan tantangan bagaimana mengukur kualitas pembangunan sosial di mana sudah terjadi irisan antara ketiga aspek tersebut, baik aspek struktural yang beririsan dengan proses sosial dan kultur, maupun juga aspek kultur terhadap kedua aspek lainnya. Itulah yang menjadi tantangan di dalam penelitian berikutnya. Nah, sebagai contoh, misalnya kegiatan rapat warga pada awalnya itu adalah, pada hakikatnya adalah itu merupakan aspek proses sosial, ya. Dan ternyata masyarakat di sana menjalankan rapat warga begitu intens sekali. Jadi setiap ada kesempatan mereka merasa perlu untuk membicarakannya lebih dahulu secara bersama. Nah, ini kalau disupport dengan aktor yang terus mempunyai antusias dan optimis di dalam kehidupan bermasyarakat, maka bukan tidak mungkin kalau di next time aspek proses sosial ini yang akan berubah menjadi aspek kultur, gitu, menjadi suatu tradisi atau kebiasaan baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu salah satu contoh nyata yang ditemui di lapangan. Berikutnya, refleksi model pembangunan ekonomi di Kota Depok dan Kota Salatiga. Kita tahu bahwa ini berpendapat bahwa pada awalnya kita menerapi pembangunan ekonomi konvensional, di mana kita meniru pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Barat, gitu. Tapi ternyata model pembangunan ekonomi tersebut kurang tepat bagi kita, karena kita bukan masyarakat industri, gitu ya. Pembangunan ekonomi hanya terfokus kepada uang dan materi semata, dan ternyata pembangunan ekonomi tidak memberi solusi terhadap kemiskinan maupun keterbelakangan ekonomi. Malah sebaliknya, ya, yang seperti kita tahu, pembangunan ekonomi malah menciptakan kesenjangan sehingga menimbulkan kemiskinan, dan tidak sedikit orang yang mengalami kehidupan dengan ekonomi rendah, gitu. Dan pembangunan ekonomi ternyata hanya fokus secara makro, gitu, seperti itu. Nah, realita di Kota Depok dan di Kota Salatiga, mereka juga menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. Jadi mereka juga ternyata memperhatikan aspek ekonomi, dan itu tercermin dalam fokus yang disebut penghidupan yang layak. Nah, di dalam penghidupan yang layak, masyarakat memberi perhatian bagaimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya, bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, jadi di dalam realitanya masyarakat tetap berfokus kepada ekonomi, tetapi tidak hanya ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lain, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dan perilaku yang beradab di dalam kebersamaan dalam masyarakat. Kemudian refleksi berikutnya adalah refleksi pembangunan masyarakat inklusif. Warsila menjelaskan bahwa pembangunan inklusif merupakan model pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan inklusif mengedepankan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan mengikut sertakan semua pihak dalam masyarakat, tidak membeda-bedakan. Karena kita tahu dalam kehidupan masyarakat banyak perbedaan, tetapi pembangunan inklusif mencoba merangkul semua pihak di dalam masyarakat, dan semua pihak juga bisa menikmati hasil pembangunan. Gitu. Nah, realitanya ternyata pembangunan sosial yang diterapkan di Kota Depok dan Kota Salatiga memperlihatkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, kesetaraan, keadilan, dan pemberdayaan. Dan juga dari aspek kultur menekankan tolong-menolong, kepedulian, kerukunan, toleransi, dan solidaritas. Demikian juga pembangunan masyarakat memperhatikan aspek proses sosial dengan mengedepankan aspirasi individu atau kelompok, diskusi, saling menghargai, dan demokrasi.
Dengan demikian, pembangunan sosial yang dijalankan baik di Depok maupun di Salatiga ternyata mewujudkan masyarakat yang baik atau good society, dan pada akhirnya juga menciptakan masyarakat inklusif. Gitu. Nah, sebagai refleksi yang terakhir yaitu refleksi praktis. Nah, di sini menyoroti aspek-aspek yang skornya rendah atau yang prioritasnya paling rendah gitu. Nah, di dalam aspek struktur sosial ternyata pemerintah daerah harus memperhatikan kembali atau mereview kembali kebijakannya terhadap kaum disabilitas. Memang diperhatikan tapi belum secara penuh gitu. Jadi harus diperhatikan secara menyeluruh. Walaupun pada kenyataannya memang memperhatikan kaum disabilitas itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan di dalam aspek kultur ternyata perilaku masyarakat di dalam membuang sampah pada tempatnya, demikian juga kedisiplinan masyarakat dalam kaitannya dengan tertib berlalu lintas itu juga di prioritas terakhir. Oleh karena itu perlu diperhatikan aspek law and enforcement yang berlaku dan juga yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan di dalam aspek proses sosial, dalam konteks menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan, ternyata pada hakikatnya cuman hanya mendengar gitu loh, cuman hanya merhatikan, cuma hanya menampung, tetapi tidak ada tindak lanjutnya oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu diharapkan masyarakat diberi kepercayaan atau trust untuk bisa ikut ambil bagian di dalam berpartisipasi untuk proses pembangunan sosial di tempatnya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Sopa. Baik, terima kasih Pak Jeffrey, pemaparan yang luar biasa, refleksinya Pak ya, secara praktis maupun secara teoritis tentunya memberikan pemahaman yang luar biasa, yang kaya gitu terhadap dinamika pembangunan sosial di kedua kota tersebut Pak ya. Baik, masih tentang isu pembangunan, ini masih ada satu pembicara lagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan kemiskinan. Ada Bu Kristiana Anggraini Putri yang akan membawakan hasil penelitiannya yang berjudul Recognizing Poverty Pattern di Central Java, di Jawa Tengah ya, menggunakan analisis B-clustering. Saya persilakan Bu Putri. Baik, izin share screen. Sudah muncul ya, Bu Sofa? Sudah, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Erni, kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Direktur, dan juga yang saya hormati Pak Ari dan Bapak Ibu dosen, serta sivitas akademika di Polstat STIS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Recognizing Poverty Pattern in Central Java Using Big Clustering Analysis. Jadi penelitian ini merupakan kolaborasi saya dengan Ibu Rini Irvani dari BPS Kota Cirebon dan juga dengan Bapak Bagus Tartono. Baik, untuk outline pemaparan saya siang ini yang pertama ada introduction, kemudian yang kedua ada material and methods, yang ketiga ada result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Untuk bagian pertama, introduction, seperti yang kita tahu bahwa poverty atau kemiskinan ini masih menjadi masalah umum ya, banyak negara yang masih belum tuntas untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Terbukti di mana poverty ini menjadi salah satu goal utama, baik dulu ada millennial MDGs ya, ada MDGs kemudian dikembangkan menjadi SDGs. Poverty ini masih terus menjadi salah satu tujuan utama, di mana kalau di SDGs ini poverty ini menjadi tujuan nomor 1
khususnya di target yang kedua. Di sini targetnya adalah mengurangi kemiskinan minimal 50%. Kemudian penghitungan kemiskinan klasik itu hanya melibatkan satu dimensi saja, yaitu dari income maupun dari konsumsi. Kemudian ini berkembang menjadi suatu multidimensional poverty, di mana di dalamnya itu mencakup beberapa dimensi, yaitu keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga terkait kualitas hidup. Jadi dengan adanya multidimensional poverty ini diharapkan mampu menangkap real poverty ya untuk setiap dimensi, sehingga nanti harapannya untuk strategi penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran. Kemudian untuk persentase penduduk miskin sendiri di Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu lebih dari 50% penduduk miskin itu ada di Pulau Jawa. Kemudian di sini Jawa Tengah itu merupakan salah satu provinsi dengan persentase poverty absolute yang paling tinggi ya. Jadi salah satu yang paling tinggi itu di beberapa tahun terakhir adalah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga di sini kami memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai lokus penelitian. Selanjutnya untuk studi tentang kemiskinan yang tujuan utamanya itu pengkategorian atau clustering region, itu biasanya dianalisis dengan teknik clustering yang klasik ya, yang satu dimensi. Di mana metode ini atau teknik ini memiliki kelemahan, yaitu hanya didasarkan pada nilai-nilai region dari seluruh fitur ya. Jadi dia memanfaatkan nilai region di seluruh fitur. Region-region yang memiliki kemiripan nilai akan dijadikan dalam satu kelompok. Padahal realitanya di sini beberapa region atau area wilayah itu mungkin hanya kurang perform pada beberapa dimensi saja, tidak di semua dimensi. Sehingga pada penelitian ini kami menggunakan alternatif lain, yaitu dengan metode yang namanya big clustering. Metode ini memungkinkan kita menemukan subset ya atau himpunan bagian yang lebih bermakna dari subjek dan dari variabel secara bersamaan, sehingga kita lebih mampu untuk menilai kinerja suatu daerah untuk dimensi kemiskinan tertentu, yang mungkin ini sulit dipenuhi ketika hanya menggunakan teknik analisis clustering yang klasik. Sehingga di sini tujuan penelitian kami adalah untuk mengidentifikasi pola kemiskinan di Jawa Tengah berdasarkan region, di sini berupa kabupaten kota, dan juga variabel-variabel dimensi kemiskinan secara simultan menggunakan analisis big clustering. Lalu untuk bagian yang kedua ada material dan metode. Di sini untuk unit analisisnya adalah seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk fitur atau variabel yang kami gunakan itu sebanyak 15 variabel yang terbagi menjadi 5 dimensi ya. Di sini yang pertama absolute poverty, kemudian dimensi kesehatan, dimensi ketenagakerjaan, lalu dimensi pendidikan, dan yang terakhir ada dimensi tentang kualitas perumahan. Data yang kami gunakan bersumber dari data Susenas ini pada tahun 2021. Baik, untuk metode atau tools yang kami gunakan di sini menggunakan big clustering. Nah, untuk slide ini kami coba gambarkan perbedaan antara clustering dan big clustering. Jadi kalau clustering ini dia pengelompokannya hanya satu dimensi saja. Jadi semua objek, semua area itu akan dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai atribut. Objek yang memiliki nilai atribut yang mirip itu akan dikelompokkan menjadi satu klaster atau satu kelompok. Kemudian untuk big clustering sendiri ini berbeda dengan cluster. Kalau big clustering di sini pengelompokannya itu secara
dua dimensi ya. Jadi pengelompokannya secara simultan dari objek sekaligus atribut. Jadi di sini ingin ditemukan subset objek yang memenuhi subgrup atribut tertentu. Jadi objek-objek yang memiliki subset atribut yang mirip itu yang akan dikelompokkan menjadi satu big cluster. Jadi kalau sederhananya, kalau clustering ini hanya mampu mengelompokkan by row saja atau by column saja. Jadi baris saja atau kolom saja secara terpisah. Sementara kalau big clustering ini bisa secara simultan mengelompokkan berdasarkan baris dan kolom. Kemudian di sini misalkan di dalam big clustering analisis ini ada dataset yang bisa digambarkan dalam suatu matriks A di sini ya. Jadi matriksnya ukurannya dimensinya n kali m. Tujuan big cluster analisis itu adalah menemukan subgrup ya, subgrup AIC yang terdiri dari objek I dan memiliki kesamaan pola atau nilainya mirip pada variabel-variabel atau fitur-fitur subgrup dari Y ini ya, IJ. Sini J-nya kebalik ini. Harusnya J-nya yang di sini. Jadi tujuan dari big clustering adalah menemukan subgrup AIJ, yaitu subgrup dari objek I yang memiliki kesamaan pola pada subset variabel J. Kemudian di dalam big clustering analisis sendiri ini ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. Ada sisi algoritma, kemudian ada plate, ada BCB-Max, ada ISA. Nah, untuk penelitian kami di sini menggunakan algoritma CC atau singkatan dari Cheng dan Church, ya, Cheng and Church. Jadi di dalam algoritma ini, big cluster didefinisikan sebagai subset dari baris dan subset dari kolom dengan ukuran kemiripan yang tinggi. Jadi skor kemiripannya ini nanti akan diukur dengan ukuran yang disebut MSR ini, MSR, mean square residue. Kemudian tujuan dari algoritma CC ini adalah untuk menemukan big cluster maksimum yang menghasilkan residu kurang dari suatu parameter threshold tertentu. Jadi di bawah suatu ambang batas tertentu. Berikut merupakan formula dari MSR. Jadi di sini akan dicari subset atau submatrik IJ yang memiliki nilai MSR di bawah suatu threshold tertentu delta, di mana deltanya ini di atas 0. Selanjutnya, untuk algoritma sisi ini semakin kecil nilai residu dan atau semakin besar volume dari big cluster, maka kualitas big cluster yang dihasilkan itu semakin baik. Sehingga di sini Chakraborty dan Maha tahun 2005 menggunakan ukuran yaitu rata-rata rasio residu over volume untuk compare kualitas dari beberapa big cluster. Selanjutnya untuk result and discussion. Yang pertama ini ada gambaran heat map. Jadi kabupaten kota di Jawa Tengah coba dikelompokkan menggunakan dendrogram di sini ya, divisualisasikan menggunakan dendrogram, di mana kabupaten kota yang memiliki kemiripan pola fitur-fitur ini akan dikelompokkan menjadi satu grup atau satu kelompok. Dari sini bisa terlihat bahwa kabupaten kota di Jawa Tengah ini ada dua kelompok besar di sini ya. Secara kalau dilihat dari dendrogramnya ada dua kelompok besar. Kemudian untuk nilai atributnya atau nilai variabelnya, di sini semakin gelap warna selnya, maka semakin tinggi nilai atribut, fitur atau variabel kabupaten yang bersangkutan. Kalau dari heatmap ini bisa dilihat bahwa kelompok pertama, kelompok yang atas ini cenderung memiliki nilai-nilai variabel yang lebih gelap atau lebih tinggi daripada kelompok kabupaten kota yang berada di kelompok kedua atau kelompok yang bawah. Kecuali mungkin pada
atribut X4 ini kelompok yang atas cenderung lebih cerah warnanya, sehingga kelompok yang bawah ini nilai variabelnya yang lebih tinggi daripada kelompok yang atas. Selanjutnya kami juga dalam pendekatan big clustering menjalankan beberapa parameter threshold. Jadi kita running beberapa delta, kemudian melakukan manual tuning di sini ya. Delta yang kami coba di sini ada 0,1 sampai 1 karena tadi algoritma yang kami gunakan itu menggunakan CC algoritma, maka tujuan utamanya adalah menghasilkan big cluster yang maksimum atau yang volumenya besar tapi residunya kecil, sehingga di sini parameter yang terbaik adalah parameter yang menghasilkan rasio residu over volume yang paling kecil. Di sini kami memutuskan untuk menggunakan parameter threshold sebesar 0,4 yang menghasilkan 2 big cluster, walaupun di sini nilai rasio residu over volume-nya ini tidak yang paling kecil, karena di sini yang paling kecil itu pada threshold 0,7 sampai 1, tapi banyaknya big cluster yang dihasilkan itu hanya 1, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan threshold 0,4 walaupun rasio residu over volume-nya itu bukan yang terkecil. Selanjutnya, berikut merupakan hasil detail penggunaan algoritma CC dengan deltanya 0,4. Jadi ada 2 big cluster yang dihasilkan. Big cluster pertama ini lebih gemuk ya, lebih banyak kabupaten kota yang masuk ke dalam big cluster 1, ada sebanyak 24 kabupaten kota dengan variabel yang termasuk ke dalam big cluster ini ada sebanyak 14 variabel. Kemudian untuk big cluster 2 di sini ada 10 kabupaten dengan variabelnya ada sebanyak 13 variabel. Dan setiap kabupaten kota diklasifikasikan, dikategorikan masing-masing ke dalam satu big cluster ya, jadi tidak ada yang tumpang tindih. Namun ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Tegal yang tidak masuk ke big cluster 1 maupun big cluster 2. Selanjutnya berikut merupakan peta big cluster kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kami coba gambarkan dalam sebuah peta tematik. Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada kecenderungan kabupaten kota yang saling berdekatan itu masuk ke dalam big cluster yang atau kelompok yang sama. Ada kecenderungan seperti itu. Sehingga mungkin ini deteksi bahwa mungkin efek spasial juga berpengaruh dalam pola kemiskinan atau struktur kemiskinan di kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berikut merupakan hasil two sample t-test dari big cluster 1, big cluster 2. Jadi untuk melihat perbedaan karakteristik di antara kedua big cluster ini. Di sini dibandingkan rataan setiap big cluster untuk setiap atribut, setiap variabel dengan rataan provinsi ya. Jadi dengan angka provinsi. Bisa dilihat dari tabel ini bahwa big cluster 1 dan big cluster 2 ini memiliki beberapa memiliki perbedaan karakteristik di beberapa atribut. Misalkan di X5 ini persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian. Untuk big cluster 1 jika dibandingkan dengan Central Java atau angka provinsinya, dia berbeda signifikan dan cenderung lebih rendah. Juga untuk variabel X6 di sini persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal kalau dibandingkan dengan angka provinsi ini juga berbeda signifikan dan dia lebih rendah. Lalu yang ketiga ini ada X12, itu merupakan persentase rumah tangga yang memasak dengan bahan bakar kayu, kemudian minyak tanah, arang. Untuk big cluster 1 nilainya juga berbeda signifikan dengan angka provinsi di mana dia persentasenya lebih kecil. Jadi big cluster 1 ini dari 14 variabel, 14 atribut, itu terdapat 3 yang berbeda signifikan, sementara variabel yang lain itu cenderung sama dengan
angka provinsi. Sementara big cluster 2 dari 13 atribut, 13 variabel, ini ada sebanyak 6 atribut yang berbeda signifikan. Dan juga karakteristiknya ini jika dibandingkan dengan big cluster 1 juga menghasilkan angka yang sebaliknya, jadi berbalik arah gitu. Beda ya antara big cluster 1 dengan big cluster 2. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk yang terakhir kesimpulan, yang pertama jadi aplikasi algoritma sisi big clustering untuk melihat struktur poverty di Jawa Tengah itu menghasilkan 2 big cluster, di mana big cluster 1 ini menunjukkan general condition dari kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, tetapi dia unggul untuk beberapa indikator ketenagakerjaan dan juga housing quality. Sementara untuk di cluster yang kedua, ini dia kurang perform di beberapa indikator education atau pendidikan dan juga housing quality. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke Bu Sofa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri, luar biasa pemaparannya tentang di clustering ya, sebagai pendekatan baru untuk pengelompokan profil kemiskinan kabupaten kota. Baik Bapak Ibu, kita masih ada sisa waktu sedikit mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Izin Bu Erni, Pak Jeffrey dan Bu Putri mungkin mohon berkenan untuk memberikan tanggapan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu dosen. Saya persilakan. Masih ada 6 menit lagi ya sebelum kita akhiri. Oh iya, ini sudah ada penanya pertama dari Bu Budiasi. Saya persilakan langsung on mic Bu Budi, monggo. Ya. Terima kasih Mbak Sofa. Mungkin pertanyaannya kalau Pak Jeffrey saya nggak mudeng. hanya Febri sama Bu itu yang Bu Titi yang paham ya. Ini mungkin ke Bu Erni karena ini pemahamannya itu sebenarnya saya ingin mencoba membantu mahasiswa bimbingan saya, Bu. Ya, jadi pertanyaan gini, Bu. Tadi kan terkait data survei BPS itu kan umumnya desain surveinya kompleks ya Bu ya, tadi kan disampaikan. Nah kebenaran tadi Bu Erni kan SDKI, nah kalau mahasiswa saya itu kan kebanyakan nih yang sekarang ini karena kemarin dihimbau untuk raw data, jadi ada beberapa yang menggunakan raw data. Jadi terkait untuk memperhitungkan tadi desain yang survei yang kompleks, itu apakah memang hanya digunakan untuk raw data atau boleh juga data survei BPS yang sudah agregat gitu yang dari publikasi. Itu pertama Bu. Sehingga karena tadi kan membantu karena gini, tadi kelihatan bahwa kalau memperhitungkan survei ya desain survei yang kompleks itu paling enggak membantu menaikkan varians estimasi gitu Bu ya, sehingga banyak yang variabelnya jadi signifikan. Awalnya karena dia estimasinya tidak memperhitungkan itu, banyak tuh Bu yang nggak signifikan, tetapi setelah memperhitungkan itu membantu banyak variabel yang signifikan. Itu kalau nggak salah yang saya tangkap tadi ya Bu ya. Kebenaran tadi Bu Erni kan semuanya signifikan pada akhirnya, nggak tahu di awal-awalnya itu. Nah, itu jadi apakah ya, jadi pertanyaannya apakah memang ini hanya digunakan untuk raw data saja, karena tadi penggunaan stata kalau nggak salah itu kan mininya SAS ya. Nah itu umumnya adalah untuk data raw data. Nah tadi karena tadi Bu dikatakan bahwa di stata itu sudah ada pilihan, jadi komen yang terkait bagaimana memilih metode estimasi yang sudah memperhitungkan desain survei yang kompleks. Kalau misalkan anak-anak ini mau dia kan anak-anak ini menggunakan R Bu ya. Nah misalkan itu mungkin nanti bisa diinin ke Bu Rani kali ya. Kalau misalkan anak-anak itu nanya R terus gimana sintaksnya itu gitu kan. Mungkin tadi karena saya lihat tadi anggotanya ada Bu Rani mungkin. Jadi itu saja sih Bu terkait dengan pertanyaannya. Oh ya, tadi satu lagi.
tadi pada saat Bu Erni terakhir untuk N-nya, unit observasi yang eligible, itu kan untuk rumah tangga atau apa sih ini unit observasi, misalkan rumah tangga dia ternyata variabelnya itu isinya banyak yang 0000 gitu Bu ya, itu langsung boleh di drop Bu ya. Jadi boleh nggak harus kita melakukan harus misalkan di estimasi lah atau enggak kan ya, lagi boleh Bu ya kalau memang terlalu banyak nol-nolnya, dan itu memang yang saya sarankan ke mahasiswa saya, memang ya kalau terlalu banyak, kecuali kalau hanya ada satu dari beberapa variabel itu mungkin kita bisa lakukan ini ya. Oke, itu aja Bu, terima kasih. Jadi untuk membantu mahasiswa saya sih Bu, sebenarnya banyak yang nggak signifikan. Terima kasih Bu. Baik, mungkin bisa langsung saja Bu Erni ditanggapi, monggo. Ya, terima kasih Bu Budi pertanyaannya. Jadi yang sebenarnya kebalik Bu Budi. Jadi tadi ya kalau kita perhitungkan desain surveinya, maka standar errornya itu cenderung akan jadi lebih besar dari yang biasa diduga kalau kita menggunakan SRS gitu. Sehingga kalau standar error itu kan biasanya kalau di dalam tabel pengujiannya itu kan estimasi dibagi standar error ya. Kalau standar errornya lebih besar, maka dia cenderung akan dapat nilai observasi statistik ujinya tuh jadi lebih kecil. Kecil ya. Jadi Cenderung signifikan. bukan. Kalau bukan p-value-nya Bu Budi. Oh, bukan p-value-nya. Nilai apa namanya? Kalau di T hitung apa itu? hitung apa-apanya gitu ya. Z hitung gitu. Yang beta head dibagi beta head ya. Kalau pembaginya lebih besar kan nanti hasilnya lebih kecil. Yeah. Nanti kita akan bandingkan ke T alpha gitu ya. Yang ininya sudah pasti kan posisinya ya. Justru cenderung tidak tolak Bu. Nah, jadi kasusnya, jadi bisa jadi kalau dengan SRS itu, karena kalau pakai SRS itu pasti variansnya kita bilangnya underestimate gitu. Jadi variansnya kecil, makanya kalau dia signifikan kalau pakai SRS belum tentu signifikan kalau menggunakan desain sampling ini. Nah, kebetulan di kasus saya karena di SRS biasa dia signifikan, saya asumsikan ada yang mungkin tidak signifikan karena menggunakan desain, tapi ternyata signifikan juga gitu. Jadi mungkin dia signifikannya tuh tinggi ya waktu di SRS juga, maksudnya p-value-nya kecil banget gitu sehingga standar error-nya bertambah juga dia tetap signifikan kasusnya. Jadi justru malah bisa membuat yang tadinya signifikan menjadi tidak signifikan. Tapi itu justru yang benar gitu. Karena kan tidak bisa dibuktikan berarti kan kalau dia tidak signifikan gitu. Nah, untuk tadi dan memang dia biasanya pakai data individu Bu, karena nanti yang jadi penimbang itu kan biasanya diberikan penimbang individu ya. Jadi kalau kita minta ke BPS itu, kita minta sekalian sama weight-nya gitu ya. Biasanya dikasih. Nah itu yang kita gunakan itu nanti untuk setiap individu itu udah ada weight-nya gitu. Berarti raw data ya? Ya, berarti raw data. Data bukan agregat. Ya itu Bu. Terus yang untuk paket programnya selama ini setahu saya memang baru bisa diakomodasi di Stata ya, tapi nggak tahu mungkin kan kalau yang R kan sekarang banyak orang yang udah bikin package gitu ya, mungkin aja sekarang udah ada karena kan tuh berkembang pesat ya. Waktu dulu waktu saya belajar itu saya taunya di Stata aja, tapi mungkin di R sekarang udah berkembang. Coba aja nanti ada kata kuncinya misalnya desain kompleks gitu, mungkin nanti ketemu package yang sudah mengakomodasi desain surveinya mungkin. Tapi kalau mau dibikin sendiri programnya sebenarnya bisa juga sih Bu, tapi memang effort sendiri ya karena harus bikin sintaks. Iya, sintaks. Bisa sih sebenarnya kalau pakai R ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau menginisiasi teman-teman dosen sehingga nanti bisa kita gunakan sama-sama gitu. Itu Bu. Iya, makasih. Baik, terima kasih Bu Budi dan Bu Erni. Mungkin masih bisa satu penanya lagi, silakan, sudah ada Bu Siti. Kita sudah 11.31 tapi masih bisa kayaknya ini ya, sedikit lagi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Sofa ya. Pertanyaan saya ditujukan ke Bu Erni dan juga mungkin ke semua Bapak Ibu dosen ya. Ya, kita ketahui mahasiswa kita di dalam menuliskan skripsi ataupun tugas akhir itu sebagian besar menggunakan raw data gitu ya. Nah, berkaitan dengan pemberian bobot ini yang sebetulnya juga menurut saya masih debatable ya, apakah menggunakan pembobot atau tidak gitu. Nah, ketika kita menggunakan pemodelan statistik dengan data
sampel gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apakah mahasiswa di dalam menuliskan skripsi ataupun tugas akhirnya diwajibkan untuk menggunakan pembobot di dalam memodelkan data dengan menggunakan raw data ya entah dari BPS atau dari instansi lainnya ya yang kita tahu desain samplingnya gitu ya. Nah, karena kan tadi kalau dari hasil penelitian Bu Erni dan lain-lain itu ya, nah, menunjukkan bahwa ya terjadi perbedaan hasil ya tentunya akan berakibat pada perbedaan kesimpulan gitu. Nah, pertanyaan saya itu saja ya, mungkin karena tadi sudah diketahui efeknya penggunaan weight dan tidak. Nah, apakah diwajibkan bagi mahasiswa ketika menggunakan raw data menggunakan model yang dibobot oleh desain samplingnya? Terima kasih. Baik. Kira-kira ini akan ditujukan ke siapa? Ke Bu Eni atau ke siapa, Ibu? Mungkin Bu Eni bisa menanggapi terlebih dahulu, Bu. Silahkan, Bu. Iya Bu Siti, terima kasih. Memang apa ya, karena kan yang ngajar sampling sama yang ngajar mungkin nanti modeling tuh dasarnya beda ya. Kalau di sampling itu kan memang pembobot itu pasti digunakan karena hasilnya misalnya pasti estimasi tunggal gitu kan. Cuman bicara tentang estimasi rata-rata misalnya dengan menggunakan desain sistematik atau two stage stratified atau apa dapatnya nilai tunggal kan tidak digunakan dalam pemodelannya. Memang di dalam pemodelannya bukan cuma di STIS sih positif ya, Bu Siti. Maksudnya yang di prodi statistika pun saya melihat mereka tidak menggunakan itu gitu karena sepertinya jadi pada saat kita mengajarkan modeling gitu ya, kita tidak melihat lagi datanya dari mana gitu kan. Padahal kita tahu data itu diperoleh dari survei dengan desain kompleks. Memang ini masih belum umum ya. Tetapi ya itu tadi tinggal kalau kita mau memberikan nah ini nanti pertanyaannya ke Prodi atau ke Prof Seti ya selaku Wadir 1 ya harusnya nanti pada setiap kita mengajarkan modeling ya baik di apa regresi kah atau di permodelan ekonometrik atau apa nah itu mestinya juga disampaikan mengenai kalau misalnya weight-nya diketahui dan bisa diperoleh ya harusnya menggunakan weight gitu ya nanti tinggal bagaimana apakah kemudian pengolahannya bisa juga dengan menggunakan apa namanya R yang kemudian bisa semua dapat ya. Kalau Stata kan memang masih berbayar gitu, agak susah juga kalau kita nanti mewajibkan mahasiswa untuk menggunakan itu. Tapi memang lebih baik itu sih karena memang dampaknya itu adalah pada hasil dari pengujiannya ya. Jadi bisa jadi yang tadinya sih harusnya apa semestinya nggak signifikan, tapi dengan model yang atau dengan modeling yang kemudian mengasumsikan dia dari SRS, malah dia bisa signifikan. Itu Bu Siti, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni atas tanggapannya dan terima kasih juga Bu Siti atas pertanyaannya. Ini ada yang berkomentar juga di kolom chat Bapak Ibu. Tapi karena waktu yang terbatas, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan untuk memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan ya kepada para pembicara karena ini hari Jumat begitu ya, waktunya terbatas sehingga mungkin bisa langsung saja disampaikan kepada pembicara MRD kita hari ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk memutakhirkan kembali ya data di Sipadunya gitu ya, Bapak Ibu dosen terutama untuk melihat kembali mungkin ada kegiatan-kegiatan ilmiah gitu ya, karya ilmiah, PKM dan juga yang lainnya sebagai salah satu bahan yang akan kami gunakan sebagai monitoring capaian kinerja institusi. Dan selain itu juga kami kembali mengajak kepada seluruh Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswanya mungkin ya untuk turut serta mendukung peningkatan visibilitas jurnal ASKS dengan cara mensitasi artikel-artikel yang sudah terbit ya di jurnal ASKS di setiap karya ilmiah atau mungkin skripsi dari mahasiswa Bapak Ibu sekalian.
Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pembicara, Pak Jeffrey, Bu Erni, dan juga Bu Putri, dan juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada MRD siang hari ini. Sampai ketemu lagi di MRD bulan berikutnya. Dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.